Halo guys, balik lagi ke channel DR Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film Korea tahun 2019 yang berjudul Warning Do Not Fly. Nah, jadi film ini berkisah tentang sutradara pemula yang sangat terobsesi dengan sebuah film horor terlarang. Ia berusaha mencari film tersebut, namun saat menemukan filmnya, ia malah mengalami hal mengerikan. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Kisah diawali dengan sutradara wanita bernama Mi Jung yang tertidur di bioskop. Mi Jung tertidur cukup nyenyak hingga saat terbangun, Mi Jung bingung karena semua orang sudah pergi. Mi Jung pun ingin langsung pergi dari bioskop juga, namun sialnya pintu keluar sudah terkunci. Mi Jung jadi malah melihat sosok wanita hingga saat Mi Jung memfotonya, hasilnya tiba-tiba Mi Jung yang takut pun langsung berlari, namun saat tiba di basement, semua lampu tiba-tiba mati. Mi Jung jadi makin takut karena sosok wanita itu muncul lagi, hingga saat Mi Jung menyalakan flash, sosok wanita itu tiba-tiba sudah di depan Mi Jung. Tapi hal tersebut hanya mimpinya Mi Jung, hingga Mi Jung pun langsung menuliskannya ke dalam naskah. Nah, Mi Jung ini rupanya seorang sutradara pemula yang sedang mencari referensi untuk membuat film horor. Mi Jung kini harus buru-buru membuat naskahnya karena produser perusahaan film sudah minta Mi Jung untuk cepat membuat naskah film horor dengan tema hantu pembunuh di bioskop. Mi Jung pun minta diberi waktu setengah bulan untuk menyelesaikan naskahnya hingga si produser setuju. Si produser memberi kesempatan terakhir berharap Mi Jung memberikan yang terbaik karena jika tidak, mereka tidak akan terpakai lagi di industri film. Setelah itu, Mi Jung yang sangat butuh referensi untuk membuat naskah, akhirnya menemui juniornya dan minta si junior memberitahu cerita horor berdasarkan pengalamannya. Si junior pun mengaku tidak punya cerita, namun si junior pernah mendengar dari temannya bahwa dulu ada seorang sutradara yang membuat film hantu di bioskop. Saat film itu diputar, ada beberapa orang yang tiba-tiba meninggal akibat serangan jantung, karena katanya yang membuat film tersebut adalah hantu. Mi Jung yang penasaran jadi ingin tahu judul film dan siapa sutradara itu, tapi si junior tidak tahu informasi detailnya. Si junior hanya tahu sutradara itu dulunya menjadi mahasiswa di Universitas Departemen Film, hingga di hari berikutnya Mi Jung jadi langsung datang ke universitas tersebut. Mi Jung langsung menemui seorang profesor untuk mencari tahu soal sutradara yang membuat film. Tapi si profesor tidak tahu sebab Mi Jung juga tidak memberikan informasi soal film dan informasi sutradaranya secara detail. Mi Jung hanya memberitahu profesor bahwa film tersebut dibuat oleh hantu. Jadi si profesor yang merasa tidak pernah mendengar soal film itu akhirnya jadi mempersilahkan Mi Jung untuk mencari informasinya sendiri. Tapi setelah berusaha mencari, Mi Jung tetap tidak menemukan apa-apa. Hingga malamnya Mi Jung jadi mencoba mencari informasi dari beberapa mahasiswa Universitas Departemen Film yang kebetulan sedang minum. Mi Jung berjanji akan memberikan hadiah jika mereka menceritakan kejadian horor yang terjadi di kampus. Hingga satu persatu dari mereka akhirnya mulai bercerita bahwa dulu di dekat kampus ada sebuah bioskop terbengkalai yang menjadi tempat tewasnya seorang artis bernama Sunmi. Sunmi tewas terbakar di bioskop itu, hingga setelah waktu berlalu, sutradara senior mereka di kampus memutuskan untuk membuat film horor di bioskop itu. Beberapa orang yang menyaksikan film horor buatan sutradara itu meninggal akibat serangan jantung karena film itu ternyata memperlihatkan hantu Sunmi yang tiba-tiba muncul di layar bioskop. 3 rekannya si sutradara yang menjadi kru dalam pembuatan film itu juga tewas secara tiba-tiba, dan si sutradara mengakui bahwa yang membuat film itu sebenarnya adalah hantu Sunmi. Film berjudul Perang Kegelapan itu kini filenya ada di kantor perusahaan film Buchon. Hingga sekembalinya ke rumah, Mi Jung pun langsung menandai kantor perusahaan film itu. Mi Jung berniat mendatangi kantor itu besok, tapi suara air dari kamar mandi tiba-tiba membuat Mi Jung teringat kejadian yang mana dulu Mi Jung hampir mengakhiri hidup akibat depresi. Bekas sayatan kini masih membekas di lengan Mi Jung. Hingga di hari berikutnya, Mi Jung jadi mendatangi kantor perusahaan film Buchon. Mi Jung pun langsung minta file film Perang Kegelapan ke seniornya, tapi si senior tidak berani membuka filenya sebelum mendapat izin dari produser.
Si senior pun langsung menghubungi produser untuk minta izin. Tapi Mijung yang tidak mau menunggu, jadi diam-diam nyalin file film Perang Kegelapan ke ponselnya. Setelah itu Mijung langsung memutar filmnya di rumah. Namun film tersebut hanya memperlihatkan keadaan bioskop terbengkalai yang sama sekali tidak menyeramkan. Mijung yang sadar film tersebut tidak lengkap jadi mengecek file lainnya. Hingga Mijung akhirnya menemukan informasi kontak si sutradara yang membuat film Perang Kegelapan. Mijung jadi langsung menghubungi si sutradara, tapi karena nomor tidak aktif, Mijung jadi mengirim spam email. Mijung pun menghabiskan malamnya untuk menunggu balasan dari si sutradara. Namun sampai di hari berikutnya, Mijung tetap tidak mendapat balasan. Si junior jadi heran dengan Mijung yang menunggu seniat itu. Tapi tak lama dari itu, Mijung akhirnya mendapat panggilan dari si sutradara. Si sutradara langsung menyuruh Mijung untuk cepat menghapus emailnya. Namun Mijung baru akan menghapus setelah mereka bertemu. Mijung pun pamit ke juniornya untuk menemui si sutradara. Hingga setibanya di sebuah restoran, si sutradara yang bernama Jae-hyun akhirnya datang. Mijung terdiam melihat tampilan Jae-hyun yang kacau dan dipenuhi bekas luka. Tapi Jae-hyun langsung minta Mijung untuk cepat menghapus emailnya. Mijung pun langsung menghapusnya dan kemudian minta diberikan informasi soal film Perang Kegelapan. Mijung sudah menuruti keinginan Jae-hyun untuk menghapus email, tapi Jae-hyun tidak mau menjelaskan dan ingin pergi. Mijung pun mengancam akan mengirim email lagi jika Jae-hyun pergi, hingga Jae-hyun yang kesal jadi memperingati Mijung agar berhenti mengungkit film Perang Kegelapan daripada nanti Mijung menyesal. Tapi Mijung yang ngeyel malah mengikuti Jae-hyun saat Jae-hyun pulang, hingga malamnya saat Jae-hyun pergi dari rumah, Mijung pun langsung masuk ke rumahnya Jae-hyun yang terlihat sudah tidak layak dihuni. Di sana ada banyak salib, lilin, serta gambar menyeramkan yang seolah Jae-hyun jadikan jimat untuk mengusir setan. Mijung lalu memeriksa lemari bertepatan dengan Jae-hyun yang kembali. Sampai setelah menemukan harddisk film, Mijung jadi bersembunyi di bawah kasur. Jae-hyun lalu minum tepat di atasnya. Namun cahaya lilin yang tiba-tiba terang membuat Jae-hyun menyadari ada sosok yang hadir di rumahnya. Jae-hyun menyuruh sosok itu keluar, tapi karena suara-suara yang masuk ke telinganya semakin berisik, Jae-hyun pun memutuskan pergi. Mijung yang sadar Jae-hyun sudah tidak waras pun jadi bergegas pergi juga. Tapi saat ingin keluar, Jae-hyun langsung menariknya. Mijung yang takut pun jadi minta maaf karena terlalu kepo. Tapi Jae-hyun malah terfokus dengan harddisk film yang Mijung ambil. Jae-hyun melarang Mijung menjadikan harddisk tersebut sebagai bahan pembuatan film karena di dalam harddisk tersebut ada kehadiran Sunmi. Jae-hyun yang tidak ingin Mijung menyesal seperti dirinya pun jadi berusaha menghancurkan harddisk film itu. Tapi Mijung langsung menendang Jae-hyun dan merebut harddisknya kembali. Mijung mencoba lari, tapi Jae-hyun kembali menjatuhkan Mijung dan langsung mencekiknya. Jae-hyun merasa Mijung lebih baik mati daripada nantinya Mijung hidup dihantui ketakutan seperti yang dialami Jae-hyun. Tapi Mijung langsung menimpa kepala Jae-hyun dengan botol. Setelah itu Mijung kabur dengan membawa harddisk film. Hingga setibanya di rumah, si junior yang cemas langsung mendatangi Mijung. Si junior ingin tahu apa yang terjadi, tapi Mijung malah langsung menyuruh si junior untuk memeriksa harddisknya. Si junior pun menuruti, tapi setelah diperiksa, harddisk film itu rupanya sudah diformat. Mijung yang sangat terobsesi dengan isi harddisk film itu jadi minta si junior melakukan segala cara untuk memulihkannya. Namun kemudian Mijung langsung pingsan. Singkatnya saat sadar, Mijung langsung menanyakan soal harddisk filmnya. Tapi si junior tiba-tiba berubah menjadi Jae-hyun. Jae-hyun langsung mencekik Mijung. Namun kejadian tersebut ternyata hanya mimpi. Si junior kemudian langsung memperlihatkan setengah film Perang Kegelapan yang sudah ia pulihkan, di mana film tersebut memperlihatkan Jae-hyun dan 3 rekan krunya sedang mempersiapkan pembuatan film. Satu kru pria ingin tahu alasan Jae-hyun membuat film horor di bioskop terbengkalai, dan Jae-hyun mengaku ingin sekali membuat film horor dokumenter karena film horor telah menyelamatkan hidupnya. Jae-hyun mengakui dirinya dirundung saat SMA, tapi setelah menonton film horor, rasa sakit dan rasa takut Jae-hyun menghilang. Jae-hyun merasa seperti terlahir kembali, dan pengalaman Jae-hyun itu ternyata sama persis seperti yang dialami Mijung. Pengalaman itulah yang akhirnya membuat Mijung
sangat bertekad untuk membuat film horor. Hingga setelah itu si Junior pergi. Mi Jung pun ketiduran. Sampai malamnya Mi Jung terbangun karena mendengar suara ketukan pintu kamar mandi. Mi Jung mencoba memberanikan diri untuk memeriksa, tapi ternyata tidak ada apa-apa. Mi Jung yang lega jadi menutup kembali pintunya, hingga sosok hantu di kamar mandi baru menampakkan dirinya. Setelah itu Mi Jung lanjut membuat naskah. Namun tak lama dari itu, listrik tiba-tiba mati. Mi Jung pun jadi menyalakan flash ponsel untuk mengecek keluar. Tapi karena pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka, membuat Mi Jung panik. Saat diperiksa, Mi Jung malah menemukan pisau berlumur darah di bak mandi. Hingga saat Mi Jung mendengar suara dari belakang, pisau berlumur darah itu tiba-tiba sudah menghilang. Mi Jung yang takut tentu langsung pergi. Namun setelah itu Mi Jung terdiam karena sosok hantu tiba-tiba muncul menghalangi jalannya. Mi Jung tertunduk takut mendengar sosok hantu itu berkomat-kamit. Tapi kemudian tak lama sosok hantu itu menghilang. Mi Jung pun kembali menyalakan flash untuk memeriksa sekitar. Namun Mi Jung langsung mematung karena tiba-tiba... Tapi setelah Mi Jung memfoto, sosok hantu itu langsung menghilang hingga suasana kembali tenang seperti semula. Setelah itu, Mi Jung mengajak si Junior minum sekalian berterima kasih karena selama 10 tahun si Junior sudah mau menemani orang egois seperti Mi Jung. Si Junior pun mengaku bangga dengan Mi Jung yang berhasil menggapai impian menjadi sutradara. Namun si Junior bingung kenapa Mi Jung menuangkan kisah hidupnya ke dalam naskah. Si Junior sudah tahu naskah Mi Jung bercerita tentang seorang sutradara wanita. Tapi Mi Jung mengaku semua yang ada di dalam naskahnya itu hanyalah cerita fiktif. Mi Jung akan membuat film horor berdasarkan kisahnya. Hingga saat si Junior menanyakan endingnya, Mi Jung mengaku tidak akan happy ending karena film yang dibuatnya adalah film horor. Nah, di sisi lain, harddisk film yang sebelumnya dipulihkan oleh si Junior kini akhirnya sudah berhasil memulihkan lanjutan film Perang Kegelapan. Mi Jung pun langsung memutar filmnya, yang mana memperlihatkan kedatangan Jaehyun dan 3 rekan krunya ke bioskop terbengkalai. 3 kru sebenarnya takut untuk membuat film di sana, tapi Jaehyun yang sebagai sutradara tetap ingin membuat film di bioskop itu. Jaehyun mengajak 3 kru untuk uji nyali di sana sambil mendokumentasikan film, karena apabila hantunya muncul dan mereka ketakutan, hasil filmnya pasti akan sangat bagus. Jaehyun pun langsung mengajak 3 kru untuk memeriksa ke dalam. Tapi saat baru masuk, Jaehyun dikagetkan dengan sebuah bingkai foto yang tiba-tiba terjatuh. Foto tersebut ternyata foto keluarga yang diambil pada tahun 1980, dan di sisi bingkainya juga ada foto wanita yang di bagian wajahnya sudah rusak. Jaehyun yang cukup excited pun lanjut memeriksa ruangan lainnya. Namun saat tiba di ruang bawah tanah, Jaehyun bergetar setelah melihat sosok bayangan hitam. Jaehyun pun mencoba berkomunikasi dengan sosok itu, membuat Mi Jung jadi penasaran dengan siapa Jaehyun bicara. Tapi Jaehyun yang sudah sangat takut akhirnya lari keluar dan langsung menenangkan diri. Kru wanita jadi bingung mengapa Jaehyun sangat terobsesi membuat film di tempat itu, hingga kru kameramen memberitahu bahwa di tempat tersebut ada hantu bernama Sunmi. Sunmi menjadi hantu karena ia tewas terbakar di bioskop itu. Tapi kru pria lainnya tidak percaya dengan hantu. Jaehyun yang masih ketakutan pun tiba-tiba memutuskan pergi, hingga membuat Mi Jung sadar bahwa sosok hantu yang sebelumnya diajak bicara oleh Jaehyun sepertinya Sunmi. Mi Jung pun jadi memutar mundur film untuk mencari tahu siapa Sunmi. Hingga setelah film diputar mundur ke bagian saat bingkai foto terjatuh, Mi Jung pun akhirnya menemukan nama Sunmi tepat di sisi foto wanita yang wajahnya rusak. Mi Jung yang menyadari wanita itu adalah Sunmi pun jadi langsung pergi menuju bioskop. Hingga si Junior yang datang ke rumahnya Mi Jung langsung melanjutkan menonton filmnya. Di lanjutan film, Perang Kegelapan itu memperlihatkan 3 kru sedang mempersiapkan perlengkapan untuk membuat film. Namun saat semuanya sudah siap, Jaehyun malah pergi. Mereka pun jadi menunggu Jaehyun. Tapi setelah itu lighting mati dan kru kameramen juga tiba-tiba menjerit. Kru wanita dan kru pria satunya lagi jelas panik. Hingga saat flare dinyalakan, mereka tercengang karena tiba-tiba ada banyak darah di lantai.
Jaehyun ternyata dari tadi sengaja menyaksikan kejadian tersebut dari bangku bioskop karena sepertinya Jaehyun sudah mengetahui bahwa peristiwa mengerikan itu akan terjadi. Setelah itu Jaehyun langsung kabur hingga Mi-jung yang kini sudah di bioskop secara mengejutkan bisa melihat Jaehyun. Saat masuk, Mi-jung juga bisa melihat kru kameramen menyakiti diri sendiri seolah sedang dikendalikan. Hingga setelah itu Sunmi langsung membunuhnya. Kru pria satunya lagi yang juga bisa melihat Mi-jung pun langsung ketakutan karena wajah Mi-jung tiba-tiba berubah menjadi Sunmi. Kru pria yang sudah hilang kendali pun jadi mengarahkan besi ke dalam mulutnya. Hingga setelah itu Sunmi langsung menancapkan besi tersebut sampai tembus ke kepala belakang. Mi-jung pun mencoba menahan takut demi bisa merekam kengerian itu. Namun setelah flash kamera menyala, kengerian yang Mi-jung lihat itu tiba-tiba sudah tidak ada. Mi-jung pun pergi dari ruangan itu dengan menahan rasa mual. Hingga setelah keluar, Mi-jung melihat kru wanita sedang mematung menonton video Sunmi di layar bioskop. Nah, jadi Sunmi ini dulunya adalah seorang artis. Sunmi dulu sedang syuting adegan gantung diri di bioskop itu. Namun naasnya, bioskop itu tiba-tiba terbakar dan para kru pembuat film kabur meninggalkan Sunmi. Sunmi pun akhirnya tewas terbakar di bioskop itu. Hingga kru wanita yang menyaksikan video itu kini langsung dihabisi oleh Sunmi. Mi-jung yang ketakutan tentu langsung berlari. Tapi kemudian ia malah bertemu Jaehyun. Mi-jung pun langsung memberitahu Jaehyun bahwa Sunmi ada di dalam. Tapi Jaehyun malah menganggap Mi-jung sebagai sosok Sunmi yang sedang berubah wujud. Jaehyun yang tidak mau tertipu lagi jadi langsung menghajar Mi-jung. Hingga setelah itu Jaehyun langsung mengikatnya. Mi-jung pun menjelaskan dirinya hanyalah sutradara dan bukan Sunmi. Namun Jaehyun yang tidak percaya malah langsung menyiram bensin. Mi-jung yang kesal pun minta Jaehyun untuk tidak membunuh orang lagi. Karena Mi-jung sudah tahu Jaehyunlah yang menjadi penyebab 3 kru terbunuh. Mi-jung mengajak Jaehyun pergi dan berjanji akan membela Jaehyun di hadapan semua orang. Tapi Jaehyun menegaskan dirinya tidak memiliki dosa. Jaehyun pun akhirnya mengakui yang membuat film Perang Kegelapan sebenarnya bukanlah hantunya Sunmi. Karena ternyata setelah 3 kru tewas, Jaehyun langsung mengambil semua memori dari dalam kamera. Memori tersebut berisi video tewasnya 3 kru. Hingga setelah Jaehyun mengedit video itu menjadi film, Jaehyun langsung memutar film berjudul Perang Kegelapan itu di bioskop. Beberapa orang yang menyaksikan film tersebut ada yang meninggal dan ada yang kabur. Namun Jaehyun sendiri ternyata malah tersenyum puas. Setelah membuat film itu, Jaehyun akhirnya jadi gila akibat terus diteror Sunmi. Hingga sekarang, Jaehyun yang menganggap Mi-jung sebagai Sunmi jadi ingin mengajak Mi-jung membuat ending film dengan mati bersama. Jaehyun pun menyiram bensin ke dirinya sendiri dan langsung menyalakan api. Tapi apinya tiba-tiba mati. Sunmi ternyata muncul di belakang Jaehyun. Hingga tali kawat langsung menjerat leher Jaehyun. Mi-jung yang sama gilanya seperti Jaehyun ternyata malah merekam kejadian itu. Hingga setelah Jaehyun tewas, Mi-jung langsung berlari keluar. Tapi Mi-jung malah hanya berputar-putar dan tetap kembali ke bioskop. Hingga layar bioskop tiba-tiba memperlihatkan tangan Sunmi mengambil pisau yang dulu pernah Mi-jung gunakan saat ingin mengakhiri hidup. Mi-jung pun mencoba lari setelah melihat Sunmi membawa pisau. Namun sambil berkomat kamit, Sunmi langsung menyayat Mi-jung. Sunmi yang tidak membiarkan Mi-jung lari jadi terus melukai Mi-jung hingga membuat Mi-jung kesakitan. Mi-jung pun berusaha bangkit untuk mencari jalan keluar. Tapi pada akhirnya Mi-jung malah tetap kembali ke bioskop. Mi-jung jelas sangat putus asa. Hingga saat menemukan pisau, Mi-jung jadi langsung menebaskannya ke segala arah. Bayangan orang-orang yang sebelumnya tewas pun terus muncul di kepala Mi-jung. Hingga sebuah tali tiba-tiba langsung menjerat lehernya Mi-jung. Video Sunmi saat syuting diri juga tiba-tiba muncul di layar bioskop. Hingga Mi-jung jadi langsung menyalakan flash kamera karena ia ingat kawat di leher Jaehyun sebelumnya bisa terlepas karena Mi-jung menyalakan flash. Cara itu pun akhirnya berhasil membuat tali jeratan di leher Mi-jung terlepas. Hingga saat Sunmi mendekat, Mi-jung pun jadi langsung menyalakan flare. Sunmi yang tiba-tiba menghilang membuat Mi-jung jadi mengarahkan flare-nya ke segala arah. Hingga saat menyadari Sunmi ada di belakang, Mi-jung pun langsung menancapkan flare-nya ke kepala Sunmi.
Sunmi akhirnya terbakar seperti pada saat dirinya mati, hingga Mi Jung langsung memfotonya dan kemudian pergi. Setelah waktu berlalu, keadaan rumah Mi Jung rupanya cukup kacau karena sudah banyak lilin dan salib seperti di rumah Jaehyun. Mi Jung sepertinya masih terguncang atas peristiwa di bioskop. Namun setelah dihubungi produser, Mi Jung yang sudah menyelesaikan naskah akhirnya kembali ke bioskop terbengkalai untuk memimpin proses syuting. Produser pun memberitahu Mi Jung bahwa investor mereka cukup senang setelah melihat cuplikan video yang Mi Jung ambil dari bioskop. Tapi si produser penasaran mengapa semua bagian di video itu terlihat seperti kejadian nyata. Produser ingin tahu bagian video yang fiktif, tapi Mi Jung mengaku tidak ingat. Singkatnya, setelah pembuatan film selesai, Mi Jung akhirnya menjadi pusat perhatian di hadapan para wartawan. Film yang Mi Jung buat berdasarkan kisahnya pun akhirnya tayang. Namun tatapan Mi Jung kosong karena ia teringat si Junior. Nah, jadi sebelumnya, saat si Junior lanjut menonton film Pedang Kegelapan di rumah Mi Jung, si Junior ternyata sudah menyaksikan adegan 3 kru dibunuh. Si Junior yang ketakutan pun jadi langsung pergi ke bioskop untuk menjemput Mi Jung. Namun saat si Junior sudah tiba di dalam bioskop, ternyata Mi Jung sudah keluar. Si Junior yang cemas dengan Mi Jung jadi langsung menghubungi dan menanyakan keberadaan Mi Jung. Namun Mi Jung malah tidak memberitahu, seolah sengaja membiarkan si Junior mati terjebak di dalam bioskop yang sudah terbakar. Suara jeritan si Junior yang akhirnya terdengar pun tidak Mi Jung pedulikan. Dan kisah mengerikan itu ternyata Mi Jung tuangkan ke dalam ending filmnya. Para penonton pun langsung memberikan tepuk tangan ke Mi Jung atas karya filmnya itu. Hingga akhirnya setelah itu Mi Jung tersenyum. Jadi itulah seluruh alur film Warning Do Not Play 2019. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.